Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal convictions. Jadi beberapa kalau misalkan ada yang nanya sama gue, porsi sebuah investment itu harusnya seperti apa? Atau porsi sebuah investasi dalam sebuah saham itu seperti apa? Ya tergantung dari convictionsnya. Buat gue sendiri, even convictions gue terbaik saat ini pun, gue cuma bisa pegang 60%. Kenapa? Gue yakin karena diantara semua keyakinan gue atau conviction tersebut tertentang sesuatu, pasti ada aja yang gue nggak bisa cover. Terus kedua adalah ada beberapa perusahaan yang gue punya sedikit convictions atau convictions yang lebih sedikit dibanding yang tinggi ini, tapi gue punya kepercayaan upsize-nya jauh lebih besar dibanding gue hanya investasi pada conviction yang tinggi ini. Jadi gue mau betting on something. Nah, dua hal ini yang membuat gue bilang bahwa kalau misalkan gue punya conviction yang sebagus apapun, gue hanya bisa berinvestasi 60%. Kenapa 60%? Itu aturan gue yang buat sendiri. Kalian bisa buat aturan yang kalian itu, apakah 50%, 40% atau segala macam. Warren Buffett dalam satu waktu dia pernah bilang ketika melakukan perjanjian dengan investor awal-awalnya itu 8 dokter atau berapa gitu ya, 8 dokter sebesar 100.000 US dollar. Aku lupa angkanya, kayaknya segitu deh. Uh, Intinya adalah dia punya mekanisme yang menyebabkan bahwa dia hanya bisa berinvestasi pada satu saham maksimum 40%. Dan itu mengenai gue adalah dia punya parameter lah, punya parameter atau dia punya cara untuk berinvestasi. Dan ketika diusut sebelum-sebelumnya, diusut siapa dipelajari lebih lanjut, ternyata hampir tidak pernah dia punya investasi di atas 40% tersebut gitu. Nah, ya kalau sekarang ada sih kayak Apple kayaknya kalau nggak salah sekitar 50-60%an, tapi kan itu sudah zaman udah berubah intinya pada waktu itu ya. Nah, gue mau bahas itu adalah convictions yang seperti apa gitu. Jadi sebenarnya menurut gue ada dua jenis convictions. Pertama adalah convictions lu terhadap saham tersebut, tentang sebuah saham tersebut, di mana saham tersebut lu sudah gali informasinya, di mana dari informasi tersebut lu punya conviction terhadap saham tersebut. Dan kedua adalah conviction terhadap convictions lu sendiri, atau sebuah conviction terhadap sumber dari informasi lu sendiri. Kenapa lu butuh convictions dari sumber informasi itu sendiri? Karena nggak semua sumber informasi itu nilainya sama. Dan even dengan informasi yang sebagus apapun, itu nggak bisa reflect langsung dengan sahamnya. Oke, mungkin dengan contoh ya. SMDR. Ketika gue bilang SMDR gue pegang waktu itu di angka 2000-an. Dan gue anggap itu adalah sebuah hal yang telat. Karena, tapi waktu pas 2000-an, gue ngerasa convictions gue sangat tinggi. Pertama, dengan PE yang cukup rendah dan momentumnya ada, gue rasa gue akan mendapatkan upside yang jauh lebih baik. Itu yang pertama. Kedua adalah nilai protektif terhadap aset gue itu sendiri pada saat gue pegang SMDR. Itu convictions gue yang pertama. Convictions yang gue yang kedua adalah mengenai harga dari rate kargo rate. Walaupun kebanyakan orang pakai Baltic, gue pakai China uh, freight rate. Dan berikutnya lagi gue pakai freight rate lagi yang dari England. Ketiganya walaupun Baltic, China ataupun England tersebut, atau Harper X istilahnya yang England itu, Harper X ini tiga-tiganya nggak bisa langsung reflect sama lu punya saham gitu. Mau nilai kayak apapun lo gak bisa reflect, tapi at least lu punya gambaran. Nah, seberapa besar lu seberapa besar lu yakin dengan data yang lu punya, itu yang menyebabkan lu apakah lu akan berinvestasi 100%, 60%, 70% terhadap investasi lu sendiri gitu. Jadi lu tahu tentang sesuatu yang orang lain gak tahu, dan lu yakin dengan ketidaktahuan orang lain tersebut. Dan kalau misalkan lu bisa mengkolaborasikan keduanya, di mana ketidaktahuan orang terhadap informasi tersebut, adanya informasi disparitas, dan lo punya conviction yang cukup besar terhadap informasi tersebut, artinya lo bisa mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi gitu. Nah, mungkin kalau misalnya menurut gue contoh yang sekarang adalah masalah coal. Coal sekarang kayaknya udah dalam 2 tahun 3 tahun terakhir pasti akan ada aja ngomong kiamat coal dan segala macam. Sekarang seberapa lu yakin dengan kiamat coal?
Cara lu mengetes convictions lu bagus atau enggak adalah ketika ada informasi sebaliknya, apakah lu akan goyang atau enggak. It's okay kalau misalkan lu goyang, karena nggak tiap semua manusia diciptakan sama, dan tidak semua orang bisa pegang convictionsnya juga cukup kuat. Kenapa? Karena conviction tersebut masih punya keraguan di dalamnya gitu. Yang perlu lo ketahuin adalah lo harus gali sumber informasi yang lebih banyak sehingga convictions lo lebih kuat terhadap hal tersebut. Bukan dalam artian kalau misalkan ada informasi yang negatif akhirnya lo tendang begitu saja, nggak bisa seperti itu. Tapi informasi ini lo yakin dan paham bahwa lo tahu resikonya dan lo tahu bagaimana cara handle-nya ketika informasi tersebut salah. Itulah menurut gua ultimate convictions saat ini yang bisa kita semua pegang adalah ketika lu menyadari sebuah realitanya, lu menyadari bahwa informasi ini ada, dan lu menyadari bahwa ada kerugian ketika lu memegang informasi ini. Gak semua informasi itu tentang keuntungan, tapi tentang kerugian juga, sehingga lu bisa meminimalkan resiko ketika lu memegang saham tersebut. So that's it gitu. Two convictions. Satu, convictions ketika lo memegang saham tersebut. Kedua adalah sumber informasi dari convictions lo. Ketika lo convince dengan sahamnya murah dan segala macam, dan lo tapi lo nggak convince dengan informasinya, ya mungkin aja lo salah gitu. Ketika sumber informasi lo salah dan lo convince, problemnya adalah lo akan melipat gandakan kerugian lo karena lo yakin dengan apa yang lo punya itu. So that's it maksud gue. Kalau lu punya convictions, pastikan sebagus apapun convictionsnya, pastikan bahwa lu nggak punya semua informasi, sehingga lu akan melakukan yang namanya diversifications secara natural atau secara natural, atau lu akan mulai memperhatikan resiko bagaimana cara lu exit ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang lu inginkan. Conviction terhadap saham lu ketika lu dalam memegang, dan conviction terhadap informasi di balik saham lu. Dan itu adalah dua hal yang paling penting menurut gua untuk lu pegang ketika pegang sebuah saham. So that's it dari gua, terdengar sedikit random. Jadi kalau ada pertanyaan, DM aja ke gua @bayutabusala. Gua akan excited dengan menjawab semua pertanyaan kalian. Kalau misalkan mau lebih formal lagi bisa di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.